Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ayu Harmianti, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 3, semester 3. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ardi SESYM selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro. Adapun materi yang diberikan yaitu terdapat 6 materi, yaitu yang pertama peran APBN dan APBD dalam pembangunan, kedua perdagangan internasional, ketiga penciptaan uang, peranan uang dan fungsi bank sentral dalam menghitung keseimbangan ISLM, yang keempat inflasi, 5 ekonomi makro, dan keenam pengangguran dan kemiskinan. Baik, saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang peran APBN dan APBD dalam pembangunan. Mula dengan hubungan APBN dan APBD. Adapun hubungan APBN dan APBD seperti yang terdapat di gambar di atas, itu termasuk hubungan APBN dan APBD. Yang kedua, pengaruh APBN dan APBD dalam perekonomian. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau dikenal dengan APBN merupakan bagian tak terpisahkan dari perekonomian secara agregat. Hal ini disebabkan setiap perubahan yang terjadi pada variabel-variabel ekonomi makro yang berpengaruh besar-besaran pada APBN. Sebaliknya, setiap terjadi perubahan dalam kebijakan APBN sebagai pencerminan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pada gilirannya juga akan mempengaruhi aktivitas perekonomian. Saat ini, kebijakan anggaran negara mempunyai peranan yang cukup penting dalam mendorong aktivitas perekonomian, terutama kegiatan dunia usaha belum sepenuhnya pulih akibat terjadinya krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu. Penyusunan APBN dan APBD yang berdampak pada peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan penghematan pengeluaran. Adapun pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian masyarakat antara lain: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. Kedua, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketiga, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri. Nah, selanjutnya mekanisme penyusunan APBD. APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan negara. Dalam hal anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah. Nah, itulah pembahasan dari materi pertama, yaitu peran APBN dan APBD dalam pembangunan. Selanjutnya kami beralih kepada materi kedua.